Halo semua, balik lagi di Bang The Myth episode yang keempat. Dan kali ini, mitos apa nih yang mau kita patahin? Ya, kita bakal matain mitos kalau mau jadi VO talent harus berlatar belakang sebagai broadcaster. Mitos ini merebak di kalangan industri voiceover karena ya zaman dulu tuh biasanya para penyiar radio atau news anchor ya yang biasanya ngisi VO. Tapi hari gini, di mana informasi didapat dengan begitu cepat? Apakah hal ini masih relevan? Ya, mari kita cek. Seperti biasa ya, kayak di episode sebelumnya, kita akan mencoba mematahkan mitos bersama dengan seorang voiceover talent. Yang kali ini kita ajak bermain, yaitu... Hai semuanya, aku Husna, dan saat ini aku berprofesi sebagai seorang voiceover talent sekaligus coach di Meridiana Life Academy. Awal mula kenal sama voiceover itu sebetulnya dari sebuah kolaborasi ya. Kolaborasi antara rekan yang saat itu memang kita ada project video untuk kompetisi. Nah, salah satu kompetisinya ini memang yang diselenggarakan oleh PPI Tiongkok, dan disitulah aku diminta untuk menjadi tim di bagian voice over. Nah, di situ kemudian aku mengisi, dan ternyata saat kita menerima announcement, kita mendapatkan nominasi. Nah, dari situ kemudian salah satu rekan yang memang sudah bekerja sama ya di situ, dia menyampaikan atau memberikan clue-clue kalau misalnya ternyata voice over ini bisa menjadi sebuah profesi. Nah, karena sudah mendapatkan kata kunci itu, aku akhirnya penasaran yang pada akhirnya mendorong aku sendiri untuk mau mengeksplor lebih jauh apa sih voice over itu. Nah, setelah aku explore voice over, aku menjadi lebih tahu tentang dunia voice over yang ternyata industrinya di tahun 2019 itu sedang naik-naiknya. Disitulah aku mencoba untuk mengikuti beberapa challenge ya yang diselenggarakan beberapa perusahaan. Jadi dari voice over challenge itu aku menjadi bisa lebih belajar kalau ternyata industri ini sangat-sangatlah dibutuhkan. Dari situlah kemudian aku juga mencoba untuk riset di Jogja kira-kira ada nggak ya studio-studio yang memang dia itu base-nya bisa dibuat untuk rekaman voice over. Nah, yang pertama aku mencoba di Lore Cafe yang di situ memang ada studionya. Tapi dari situlah kemudian aku mencoba untuk bertanya ke direkturnya ya kalau ternyata sebetulnya di Jogja itu juga ada loh studio yang memang dia memberikan tempat khusus rekaman bagi para talent-talent voice over. Nah, dari situlah aku mendengar nama Innovoice Voice Over Agency. Dan dari situ kata beliau sih, salah satu direktur itu mengatakan bahwa susah loh kalau misalnya mau rekaman di Innovoice itu karena yang bergabung di sana talent-talentnya itu talent yang memang sudah profesional. Tapi dari situ aku semakin penasaran dan mau mencoba kira-kira bisa nggak ya aku nantinya ada project untuk bisa rekaman di Innovoice. Dan alhamdulillah aku saat itu langsung menerima project juga dari salah satu rekan yang memang projectnya itu untuk menggarap video company profile perpajakan. Dari situ pertama sih aku masih belum memberanikan diri ya untuk ke Innovoice karena aku masih rekaman sendiri, dan selanjutnya di project-project video seperti company profile farmasi, kemudian kampus dan lain sebagainya, aku mulai memberanikan diri untuk rekaman di Innovoice yang ternyata Innovoice itu sangat membuka untuk range studio. Nah, dari situlah awal mula aku mengenal dunia voice over. Berawal dari kolaborasi sederhana yang kemudian aku percaya bahwa sebuah kolaborasi itu akan membentuk sebuah relasi, yang mana relasi itu nantinya juga akan membantu aku untuk bisa menemukan proyek-proyek baru bersama rekan-rekan baru juga. Kalau untuk proyek yang pernah dikerjakan seperti yang tadi aku sebutkan, itu ada perpajakan, kemudian ada untuk profil perusahaan catur dakwah, kemudian ada juga untuk profil kampus ya, salah satunya Universitas Islam Indonesia. Kemudian ada juga untuk PT Mega Andalan Kalasan, terus ada project juga karena kebanyakan company profile ya, itu ada pernah juga dapat project untuk company profile yang memang base-nya di Jepang. Tapi saat itu karena bentuknya tutorial untuk para pekerja Indonesia, jadi penyampaiannya dan rekamannya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk hari-hari ini memang aku juga sedang mengerjakan project, salah satunya adalah untuk company profile salah satu SMA di Yogyakarta. Kalau dari aku sendiri sebetulnya tidak ada background sebagai seorang broadcaster sama sekali ya. Karena yang pertama sebenarnya aku pernah untuk mencoba di dunia broadcast tapi hanya sebatas untuk mengikuti lomba. Waktu itu lombanya diselenggarakan oleh RRI Jogja dan itu pun aku tidak lolos ya. Karena di tahun 2017 itu awal dimana aku masih
mencoba terjun untuk mengenal dunia broadcasting. Tapi tidak sampai di situ, aku masih mencoba untuk menjadi broadcaster ya. Aku belajar melalui kompetisi yang memang diadakan antar kampus. Nah, salah satunya waktu itu aku mengikuti kompetisi broadcast tapi dengan bahasa Arab ya. Yang mana itu tentu perbedaannya sangat jauh sekali ya kalau kita bandingkan dengan broadcast yang memang berbahasa Indonesia. Dari situlah kemudian aku mulai mengasah dan betul ternyata sebuah potensi yang memang kita asah itu akan menjadi sebuah talent yang nantinya bisa kita dorong untuk menjadi sebuah profesi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, apakah harus sih untuk voice over talent dia memiliki background broadcaster? Itu nggak harus ya. Tapi pentingnya di sini adalah kita harus mau mendorong diri untuk terus latihan di berbagai kesempatan. Di game kali ini kita bakal mencoba suara Mbak Husna untuk membacakan beberapa naskah, mulai dari yang formal, kasual, komersial. Dan ya kita bakal ngelihat lah seberapa lihai voice over talent ini nih yang tanpa latar belakang broadcasting dalam membacakan naskah-naskah tersebut. Nanti dari hasil membacakan naskah tersebut akan dinilai orang biasa yang hanya mendengarkan VO dari iklan, dari sisi tim branding dan marketing, dan juga dari sisi voice director. Selamat datang di Harmony Foundation, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memajukan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan di seluruh dunia. Dengan semangat yang dipenuhi dengan kasih sayang dan kepedulian, Harmony Foundation telah berkomitmen untuk mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat sejak tahun pendiriannya. Melalui beragam program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat, kami bekerja tanpa lelah untuk memberikan akses yang setara dan peluang yang adil bagi semua orang. Kami percaya bahwa dengan kerjasama, kesungguhan, dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berdaya, berdikari, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Harmony Foundation, bersama kita dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan manusia. Dibuat dengan cinta dan perhatian terhadap planet kita, EcoClean adalah jawaban atas kebutuhan akan pembersih yang efektif dan ramah lingkungan. Dengan formula alami yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya, EcoClean membersihkan dengan lembut namun efektif loh, memberikan aroma segar yang menyenangkan tanpa residu berbahaya, dan juga tanpa meninggalkan jejak negatif pada lingkungan kita. EcoClean, kebersihan tanpa kompromi, lingkungan sehat selalu dinanti. Kami persembahkan Energi Plus, solusi revolusioner untuk memaksimalkan potensi kesehatan dan kebugaran Anda. Dirancang dengan teknologi terkini dan riset ilmiah yang mendalam, Energi Plus menghadirkan kombinasi ideal antara efisiensi dan performa. Rasakan kekuatan energi yang tak terbatas dalam setiap langkah Anda. Energi Plus, sebuah langkah maju untuk hidup yang lebih sehat. Nah, gamenya udah selesai nih. Dan kali ini kita bakal meminta beberapa orang untuk mendengarkan hasil rekaman suara Mbak Husna yang udah kita rekam tadi. Yang kita minta untuk menilai adalah Adele, seorang penulis yang mendengarkan VO paling sering tuh melalui TikTok. Cindika, tim brand marketing Inavoice yang biasanya ngurusin VO untuk kebutuhan klien. Kunto, project manager dari Inavoice yang sejak awal berdiri di Inavoice tuh udah ngurusin voiceover buat klien. Sama Ferry, kang engineer dari Inavoice. Dan inilah pendapat mereka. Kalau menurut aku kayaknya sih enggak ya gitu, karena dari segi intonasi dan dari yang biasa aku dengar penyiar radio gitu, kayaknya yang aku dengerin ini orangnya kurang ada pembawaannya gitu. Menurut aku sih kalau dari hasil dengar audio ini ya punya sih, karena emang terlihat berpengalaman, intonasi sama pelafalannya juga oke banget. Kayaknya sih punya, tapi nggak lama deh. Maksudnya dia pernah punya pengalaman tentang broadcaster, tapi kayaknya nggak sampai sekarang seperti itu deh kayaknya. Menurutku dari talent ini dia tidak memiliki background broadcasting ya, karena nada yang diambil itu cenderung monoton seperti itu. Jadi variasinya terlalu sedikit seperti itu. Menurutku sebenarnya dibilang jelek enggak, dibilang bagus banget juga belum juga, tapi menurutku bisa diimprove sih, dan sebenarnya cuman tinggal dipoles beberapa intonasi aja sih kayak gitu. Jelas, enak didengar, terus ya pesan yang dia bawain tuh oke sih, sampai ke maksud dan tujuannya gitu. Menurut gue sih cakep ya, udah cukup oke. Terutama yang formal, karakter suaranya tuh kalau buat kayak company profile gitu cocok sih menurutku sih. Kalau untuk
sebagai pemula ya, atau mungkin orang yang tidak punya background, mungkin ini masih bisa dikulik lagi ya. Terbukti tadi waktu saya merekam, kebetulan saya yang merekam si Husna ini tadi, ada hal-hal yang harus dicontohkan terlebih dahulu karena nada-nada yang ia ambil tuh masih terlalu monoton, jadi kurang variatif lah. Jadi directing lebih harus nge-push si talent ini agar dia mencapai dengan tujuan yang dimaksud gitu. Tapi untuk talent awam ataupun di luar broadcasting sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya harus banyak berlatih gitu. Dan juga buat director juga harus kerja ekstra lah tanda kutip untuk mendirect agar sesuai dengan yang ia inginkan, seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman, setelah beberapa hari kita melakukan penilaian bersama dengan orang-orang yang tadi kita mintain pendapatnya, ternyata nilainya tuh 2 sama. 2 yang bilang kalau misalnya talent ini punya latar belakang broadcasting, dan 2 yang bilang kalau talent ini tidak punya latar belakang broadcasting. Jadi bisa dibilang mitos ini tuh valid nggak valid ya, karena memang nilainya imbang kayak gitu. Adapun punya latar belakang broadcasting itu tuh menurutku lumayan penting ya, karena membantu orang untuk lebih nyaman berada di depan mikrofon, lebih cepat beradaptasi dengan brief, dan juga membacakan naskah dengan lebih nyaman gitu, karena memang biasanya sehari-hari membacakan naskah. Namun seperti kata Mbak Husna ya, itu bisa di-adjust dengan latihan setiap hari, dan latihan itu tuh sekarang udah sangat mudah karena ya tinggal search di internet aja kalian udah bisa latihan untuk menjadi voice over talent. Oke, mitos apa lagi nih yang mau dipatahin? Coba komen di kolom komentar. Always remember, you deserve better.